ketemu lagi sama aku Aziza. Apa kabar kalian? Semoga baik semuanya, amin. Udah lama banget akhirnya kita bisa bertemu kembali. Ya, di video kali ini aku bukan mau ngebahas tentang kecantikan karena itu memang bukan bakat aku. Jadi di kesempatan kali ini aku cuma mau bercerita, mau berbagi informasi tentang apa-apa aja yang ada di tanah kelahiran aku, Banyuwangi. So, di video kali ini aku mau ngebahas tentang jalur Gunung Bumitir. Tapi sebelum ke videonya, aku mau kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ya, sebelum masuk ke Banyuwangi, sebaiknya kita bahas jalan masuknya dulu. Jadi di Banyuwangi itu ada istilah Kulon Gunung, Wetan Segoro, Lor lan Kidul Alas Angker, yang artinya Barat Gunung, Timur Laut, Utara dan Selatan hutan yang angker. Jadi Banyuwangi itu dikelilingi oleh gunung, laut, dan hutan. Untuk laut dan hutan kita bahas lain waktu. Kali ini kita bahas salah satu gunungnya dulu, yaitu Gunung Bumitir. Gunung Bumitir merupakan sebuah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dan Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Sejak zaman dahulu, jalur Gunung Bumitir merupakan jalur terpendek penghubung antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Dipilih sebagai jalur penghubung karena gunung ini memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain, mulai dari Gunung Raung sampai dengan Gunung Kidul. Ketinggiannya hanya mencapai 620 meter di atas permukaan laut. Jalan Raya Gunung Bumitir merupakan satu-satunya jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Puncak teratas dari jalan raya ini dinamakan Watu Gudang, merupakan sebuah bongkahan batu besar yang dihancurkan bagian tengahnya agar bisa dilewati jalan raya dan sudah beberapa kali dipapras untuk pelebaran jalan. Penasaran dong dengan apa aja misteri yang ada di Gunung Bumitir? Yuk kita bahas misterinya. Yang pertama adalah Pasar Setan. Konon katanya alas ini merupakan pasar para lelembut di Gunung Bumitir. Tak jarang para pengendara yang lewat seakan dinampaki oleh pasar yang dipenuhi dengan pedagang dan pembeli seperti layaknya pasar pada umumnya. Seperti sebuah cerita dari seorang bapak yang mudik ke Banyuwangi bersama keluarganya. Pada saat itu bapak itu mengendarai kendaraan bersama keluarganya sekitar pukul 2 dini hari. Ketika mereka melewati jalur Bumitir, mereka seolah dinampaki oleh pasar. Pada saat itu mungkin bapak ini merasa heran, kok ada pasar jam segini? Padahal biasanya pasar di sini itu mulai beroperasi sekitar pukul 3 pagi dan mulai ramai pengunjung biasanya lewat dari jam subuh. Kemudian anak si bapak meminta berhenti, akhirnya mereka berhenti, kemudian membeli beberapa bungkus kacang rebus, kemudian mereka bawa pulang. Mereka bertransaksi seperti biasa. Setelah sampai di rumah, mereka membuka bungkusan tersebut yang ternyata isinya adalah kembang 7 rupa yang biasa dipakai untuk secacing. Dan ada banyak lagi cerita dari pengguna jalan yang sering melewati jalur Bumitir. Kisah misteri Gunung Bumitir kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal saat pembangunan jalur Bumitir. Banyak dari pekerja ini meninggal karena mereka tidak mendapatkan upah yang layak dan makanan. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih di sana dan menganggap Gunung Bumitir sebagai rumah. Ada juga beberapa kali cerita dari penjaga terowongan Merawan yang sering kali dinampaki oleh sosok seperti munculnya suara-suara, teriakan orang minta tolong, bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan kereta api. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang meninggal kelaparan akibat romusa. Dahulu diyakini pembangunan terowongan ini memakan banyak sekali korban yang awal mulanya mempekerjakan lebih dari 100 orang.
pada masa penjajahan Belanda, dan setelah pembangunannya hanya tersisa 5 orang saja yang selamat. Banyak sekali jenazah yang tergeletak mengenaskan di sekitar terowongan. Alas Gumiter juga menjadi tempat pembuangan anggota-anggota PKI. Konon mereka dibuang dan disebar di beberapa titik di Gunung Gumiter. Kira-kira lokasinya berada di Watu Gudang yang merupakan titik tertinggi dari jalur tersebut. Selain Pasar Setan, Alas Gumiter juga menjadi lokasi berdirinya patung gandrung ikon kota Banyuwangi. Patung gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki wilayah Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak sekali saksi mata yang mengatakan bahwa tangan patung ini seringkali berubah-ubah posisi seperti sedang menari. Namun menurut info yang beredar, patung ini memang beberapa kali dilakukan renovasi dikarenakan patah di beberapa bagian, termasuk di bagian tangan yang seolah-olah terlihat menari. Jadi kalian lebih percaya yang mana? Patung ini pernah direnovasi atau memang benar-benar dia menari? Ada kisah yang sempat geger di media sosial dan beberapa portal berita bahwa ada sosok penampakan hantu yang seringkali nebeng atau mengikuti pengendara motor yang melewati jalur tersebut sendirian. Pengakuan ini dinyatakan oleh beberapa orang, termasuk salah satu kernet bus jurusan Jember Banyuwangi. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari, 15 menit setelah bus itu memasuki jalur Gumiter, tidak ada yang aneh sama sekali. Sampai saat berada di jalur lurus, ada seorang pengendara motor yang menyalip melewati bus tersebut, kemudian berada tepat di depan bus tersebut. Mungkin pengendara motor itu mencari tambahan cahaya karena memang di jalur tersebut sangat minim sekali pencahayaan. Tak lama kemudian, kondektur meminta sopir untuk menyalakan lampu dim, bukan untuk menyuruh pengendara motor itu minggir, tapi kondektur itu merasa ada yang aneh di belakang pengendara motor itu. Tapi si pengendara motor seakan tidak peduli ketika bis itu menyalakan lampu dim. Sampai akhirnya supir mengklakson beberapa kali untuk memperingati pengendara motor tersebut hingga membuat geger seluruh penumpang. Awalnya hanya kondektur dan kernet yang merasa ada yang aneh di belakang pengendara motor tersebut. Ternyata sopir bus juga menyadari hal yang sama. Sampai akhirnya seorang ibu yang duduk di bangku nomor 2 ikut penasaran dan melihat ada apa sebenarnya di depan, dan ibu itu berteriak yang membuat seluruh penumpang ikut penasaran dan menyaksikan ke depan bus, dan ternyata pengendara motor tersebut membawa, aku nggak mau sebut itu namanya siapa karena aku sendirian di rumah dan ini sudah malam. Si hantu permen itu duduk menyamping dengan anteng sampai akhirnya melewati gapura perbatasan Jember Banyuwangi, dan hantu tersebut menghilang sendirinya. Yuk kita move on dari kehororan duniawi ini, kita bahas yang indah-indah. Selain kisah horornya, keindahan di Gunung Gumiter tidak kalah banyaknya. Jadi ketika kalian melewati Gunung Gumiter di siang hari, kalian akan menikmati sejuknya alam, hutan yang masih asri, dan pemandangan pepohonan yang masih sangat rimbun. Dan ketika kalian capek, ketika melewati jalur ini, kalian bisa mampir di rest area di atas gunung, yaitu cafe dan rest area Gumiter. Di dalam rest area, kalian bisa mampir di Cafe Rolas, yaitu cafe yang dikelola oleh PT PN 12, berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rest area ini memiliki banyak sekali fasilitas, salah satunya adalah kursi raksasa yang memiliki ketinggian lebih dari 7 meter yang biasa digunakan untuk berfoto-foto para wisatawan dengan pemandangan hamparan kebun kopi robusta yang sangat luas
dengan luas sekitar 1165 hektar dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Setelah puas beristirahat di rest area, kalian juga bisa mengunjungi terowongan kereta api. Di sini ada 2 terowongan kereta api, yaitu terowongan Garahan sepanjang 113 meter dan terowongan Merawan sepanjang 690 meter. Terowongan Merawan merupakan terowongan terpanjang nomor 5 di Indonesia dan terowongan ini biasa digunakan untuk berfoto-foto para wisatawan, tapi harus tetap berhati-hati karena ada larangan masuk terlalu dalam karena sewaktu-waktu bisa saja kereta melintasi terowongan tersebut dan ketika terjebak di dalam kalian nggak bisa keluar karena di dalam memang sangat sempit sekali, hanya bisa dilewati kereta. Dan yang terakhir, kalian bisa mampir dan bersuah foto di sekitaran Patung Gandrung, pertanda kalian sudah memasuki kawasan Kabupaten Banyuwangi. Kalian juga bisa membuktikan sendiri apakah patung gandrung itu benar-benar menari atau tidak. Jadi segitu dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang, atau mungkin kalian ada yang lebih tahu, silahkan komen di bawah. Komen juga ide, kritik, dan sarannya. Terakhir, jangan lupa like, dan sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!